Kok sulit ya menasihati orang lain? Ada nggak teknik dengan NLP bisa membuat mempengaruhi orang lain atau menasihati orang lain lebih mudah? Ada. Simak yang berikut ini. Pernah nggak sih Anda ngalamin ketika Anda mau menasihati orang lain gitu ya, atau memberikan masukan kepada mereka, mereka cenderung ngeyel atau kayaknya sulit banget dipengaruhi. Nah, saya bisa memahami memang kadang-kadang ketika kita berbicara dengan seseorang, orang itu sudah punya agenda sendiri atau punya pendapat sendiri. Yang kadang-kadang kalau kita lagi menasihati ke mereka atau bicara kepada mereka, mereka sudah resisten dari awal. Karena pada dasarnya nggak semua orang suka dinasehatin. Maka dari awal mereka sudah melakukan barikade di dalam pikirannya. Yang bisa kita sebut defense mechanism. Ada unsur yang namanya fight dan ada unsur yang namanya flight. Jadi defense mechanism ketika dikasih nasihat, dia bawaannya pengen ngelawan orang itu gitu ya. Kayaknya udah enggak aja. Atau dia menghindar malah dia nggak ngomong apapun. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Yang akibatnya ketika kita memberi informasi kepada apapun, tidak bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dengan mudah. Nah, kebetulan di dalam NLP ada satu buah ilmu yang sangat menarik, yaitu adalah ilmu dari pengembangan dari Milton Erickson. Milton Erickson adalah salah satu hipnoterapis terkenal dengan metode indirect. Dia menghipnosis seseorang tidak secara langsung, tetapi dengan pola-pola bahasa hipnosis yang sangat terkenal yang disebut Milton Model. Bahkan ilmunya tersebut menjadi sangat terkenal menjadi dasar pemikiran hypnotic selling. Gimana cara ilmunya tersebut bisa digunakan dalam melakukan negosiasi atau menasihati orang lain. Ada satu teknik, memang banyak sekali tekniknya dia, tapi ada satu teknik khusus yang saya ingin bahas secara spesifik. Nama tekniknya adalah restrictional selection violation. Yang artinya adalah pelanggaran secara khusus. Ada pelanggaran secara khusus di bagian tertentu. Tekniknya sangat sederhana banget. Yaitu restriction selection violation artinya di mana ada kata benda yang melakukan pekerjaan seperti manusia. Saya ambil contoh tembok. Yang namanya tembok, di mana-mana tembok kan keras ya. Tembok itu jelas-jelas benda. Tapi tembok itu bisa mendengar. Pernah dengar kalimat itu dong? Atau misalkan rumput bergoyang. Bergoyang tidak mungkin karena yang namanya bergoyang cuma manusia. Rumput itu tidak mungkin bisa goyang. Nah, itu adalah gambaran dari restrictional selection violation. Atau misal ambil contoh burung bernyanyi. Burung tidak pernah bernyanyi, burung itu berkicau. Jadi itulah yang disebut namanya terjadilah pelanggaran-pelanggaran kalimat tersebut. Dan menariknya, pelanggaran-pelanggaran kalimat tersebut kalau digunakan untuk menasihati orang lain atau mengcoaching seseorang lain itu bisa berguna dan bisa masuk ke pikiran bawah sadar dengan sangat keren banget. Nah, saya ambil contoh. Ketika kita mau menasihati seseorang, sangat idealnya Anda menggunakan kata-kata itu. Misalkan contoh, Anda menasihati kepada tim Anda mengatakan, saya tahu kalau kursi itu bisa berbicara sama kamu, dia pasti berteriak dan mengatakan, mau sampai kapan kamu hidupnya seperti ini terus? Kamu mau keluargamu sengsara. Nah, dengan kalimat-kalimat ini dia menjadi terdiam dan kita juga menggunakan pola-pola bahasa ketika menyampaikan dengan cara lebih tenang.
Tidak langsung kalimatnya kayak narasi. Jadi Anda bisa menyatakan, kalau kursi ini bisa bicara sama kamu. Mungkin kursi ini akan berteriak sama kamu. Bangun! Mau sampai kapan kamu kayak begini? Apa kamu gak peduli sama keluargamu? Apa kamu gak sayang sama keluargamu? Maka apa yang terjadi? Orang itu akan terdiam. Dan orang itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar untuk berpikir sesuatu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, teknik inilah yang bisa digunakan dalam menasehati orang lain. Dengan penggunaan pola-pola bahasa tertentu, dengan penekanan intonasi tertentu, membuat masuk ke pikiran bawah sadar dan membuat orang tersebut ingin mengubah kondisinya. Dan masih banyak-banyak lagi teknik-teknik lain yang bisa dikembangkan untuk bisa melakukannya. Oke, so teman-teman, jika Anda ingin tahu lebih dalam lagi tentang NLP, Anda bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan di sana Anda bisa belajar tentang teknik NLP dan bisa belajar dan mempunyai lisensi untuk Business Practitioner of NLP langsung dari Dr. Richard Binder. So, akhir kata, saya Coach Anton Nasir. Sampai jumpa. Bye-bye.